Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam program Sarapan Rohani Galang Ningyang Abian Base. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setiamu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang malam boleh kami lalui dengan baik, dan pada pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik pula. Tentu semua itu kami yakini oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, menguasai hati pikiran kami. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 19 ayat 8 yang berbunyi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Yang kedua dari Lukas 3 ayat 10-11. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Sekian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita, yaitu firman Tuhan menyegarkan jiwa. Saudara-saudara yang terkasih, setelah lelah bekerja, apa yang bisa membuat saudara-saudara merasa segar kembali? Tentu jawabannya bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang kembali merasa segar dengan mandi, atau minum es, atau jus. Ada yang kembali segar dengan beristirahat atau bersantai, dan lain-lain sebagainya. Apapun bentuknya, satu hal yang pasti adalah bahwa tubuh kita butuh disegarkan kembali setelah kita banting tulang atau capek dalam bekerja sehari-hari. Jika tidak, maka kita akan mengalami kehilangan gairah kerja atau kelelahan, sehingga kualitas pekerjaan pun menjadi tidak maksimal. Tidak itu saja, kita pun bisa mudah jatuh sakit karena kondisi tubuh yang tidak fit. Saudara-saudara, tidak hanya tubuh, tetapi kondisi rohani, roh dan jiwa kita pun sama-sama membutuhkan penyegaran kembali. Setiap hari kita terus berperang, baik melawan berbagai keinginan daging dari diri sendiri, maupun berbagai godaan iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Kondisi ini terus-menerus menghabiskan energi, dan jika tidak dijaga keadaan rohani, kita pun bisa kehabisan tenaga dan lama-lama kering kemudian mati. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan jiwa kita mengalami kekeringan. Di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi punya daya tahan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang bisa melemahkan bahkan menghancurkan kondisi spiritual kita. Tubuh butuh disegarkan, jiwa pun demikian juga. Daud mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak akan layu, terus berbuah dan berhasil dalam segala yang dilakukan. Seperti itulah karakter pohon-pohon yang tumbuh di pinggiran sungai. Pohon-pohon ini terus segar karena berada dekat air yang mengalir terus-menerus di tempat di mana pohon itu tumbuh.
Kondisi tubuh kita bisa kita jaga dengan menjaga pola makan, berolahraga, atau kembali disegarkan dengan mengambil waktu-waktu beristirahat, bersantai, atau berlibur. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani, kita butuh asupan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Salah satu ajaran yang paling berpengaruh sampai saat ini juga terlihat dalam pembacaan kita yang kedua dari Injil Lukas 3 ayat 10 sampai 11, di mana Yesus mengajarkan betapa pentingnya saling berbagi terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Kebijaksanaan dari ajaran ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan, berbagi, kerelaan, hingga welas asih. Maka tidak heran banyak pihak yang menganggap bahwa ajaran ini penuh dengan kesegaran yang membawa kehidupan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai pengikut Yesus dapat sepenuhnya menerapkan ajaran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Hidup umat Tuhan yang bergantung kepada firman-Nya akan mendapatkan kesegaran setiap waktu. Walaupun keadaan tidak seperti yang diharapkan, tetapi ketika hidup di dalam firman-Nya, Tuhan akan memberikan suatu kekuatan yang baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dengan kekuatan itu kita dapat menghadapi setiap masalah dan menjalaninya dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melakukan segala tugas-tugas pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh sukacita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat Galang Ningyan, dalam segala keadaan yang dialami. Biarlah Tuhan kiranya selalu memberkatinya. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.